Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembahasan kitab Asy-Syifa Bi'Ta'rifil Haqiqi Mustafa, ada permintaan bantuan suratul Fatihah kepada almarhumah Ibu Faridah, ibu dari salah satu yang ada di grup Dalail Khairat Indonesia, dari Abdul Nasirno, Ibu Abdul Nasirno, yang tadi juga dibacakan Fatihah karena ibundanya telah wafat kemarin. Mudah-mudahan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amal kebaikannya menjadikan keringanan daripada ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dijadikan ditinggalkan diberi ketabahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dijadikan anak-anak yang saleh dan salihah. Dan mudah-mudahan kepada semua daripada orang-orang tua kita, teman kita, saudara kita yang telah mendahului kita, mudah-mudahan semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi tempat yang terbaik di Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilapangkan daripada kuburnya, daripada kuburnya jadikan kuburnya Allah mulia dunia. Allahumma firlahum warhamhum wa'afihum wa'akrim nuzulahum wa'asirna kufalahum wa'aksilhu bilmabil. Allahumma ja'ala qabrahu rawdah min riyadil jannah min riyadil jinnah wa ghufran min ghufarin ya Allah, wa la taj'al qabrahu ghufran min ghufarin ya Allah, wa ala dinina bil salihah wa ala salatu wa salam ala hadatin nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Barakatul ayyamin yusrin. Allah ya'lamu jannah wa ya'lamu barakatuhu wa salatu wa alamin wa alihi wa sahbihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iyyaka na'budu wa Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحسنة تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلال على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وسلامه إلى الله تعالى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين. Amin. وقال تعالى ياسين والقرآن الحكيم. الاختلاف مفسرين في معنى ياسين الأقوال. فحكى أبو محمد المكي أنه روي النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لي عند ربي 10 أسماء ذكر منها طه وياسين.
isman lahu. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, seraya diberi taufik dan hidayah, masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala waktu, diberi kelonggaran, diberi keadaan sehat, sehingga kita bisa bersolawat, berzikir di malam yang mulia ini daripada Sayyidul Ayyam, Sayyidul Lail, malam Jumat, malam yang dapat yang dianjurkan, yang diinginkan kita untuk banyak membaca salawat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih membahas ini tentang daripada firman-Nya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran di surat Yasin, di ayat yang pertama dan kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala ta'ala Yasin. Yasin ini memiliki arti yang berbeda-beda menurut para ulama. Di dalam tafsir At-Tabari ada 4 pendapat yang berbeda tentang arti daripada Yasin. Adapun yang mungkin kita mengetahui, yang sering kita pahami, bahwa nama Yasin ini berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Adapun yang pertama, pendapat yang pertama dikatakan bahwa Yasin ini termasuk daripada asmanya Allah Subhanahu wa taala. Dan pendapat yang mengatakan bahwa Yasin ini termasuk daripada namanya Allah Subhanahu wa taala. Ada pula yang mengatakan bahwa Yasin ini juga berupa bentuk daripada kata sumpah. Sumpahnya Allah Subhanahu wa taala itu kata Yasin. Ada lagi yang mengatakan bahwa Yasin ini nama daripada Al-Quran. Imam Qatadah mengatakan dalam tafsir At-Tabari disebutkan bahwa Yasin itu dikatakan juga nama daripada Al-Quran. Jadi ada yang mengatakan Yasin itu termasuk kata sumpah urus qasam, seperti kita tahu di surat-surat Allah SWT di ayat awal Al-Quran seperti wadduha, wal asri, dan wal asr, dan beberapa kata dalam Al-Quran yang sama menggunakan kata sumpah. Ada mengatakan termasuk bagian daripada asma Allah. Dan dalam kata juga mengatakan nama daripada Al-Quran. Nah, Yasin wal Qur'anil Hakim, dan ini Quran yang sangat tegas, penuh dengan kebijaksanaan di dalam ayat Al-Quran. Yang mengatakan Yasin ini nama daripada Al-Quran. Dan menurut Imam Abdullah daripada Sayyid Abdullah bin Abbas mengatakan yang sedikit berbeda dari ketiga pendapat tadi. Beliau mengatakan bahwa Yasin itu ya itu wahai,
sin itu insan atau manusia. Jadi wahai manusia. Manusia siapa? Manusia yang dimaksud adalah yang diturunkan Al-Quran atasnya dan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pendapat dari Syekh Abdullah bin Abbas. Dan dikatakan juga dalam kitab Asy-Syifa'ini wa Hakaba Muhammad Al-Makki, beliau meriwayatkan satu hadis dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata, annahu qala li inda rabbi asratul asma. Di sisi Allah Subhanahu wa taala, aku di sisi Allah Subhanahu wa taala memiliki 10 nama. Li inda rabbi, aku di sisi Allah Subhanahu wa taala memiliki 10 nama. Di antara yang 10 nama itu, di antaranya Toha dan Yasin, termasuk dari dalam nama Muhammad SAW. Dikatakan seperti itu. Maka Yasin ini juga berarti bahwa nama Muhammad SAW di samping nama yang lain disebutkan oleh Nabi Toha, ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Toha. Toha kepada siapa? Kepada Muhammad SAW. Ma anzalna, apa yang telah kami turunkan, alaika, kanya kembali kepada Toha dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berupa Al-Quran. Agar apa? Bahwa kadang dikatakan litasqa, dan jangan engkau membuat sengsara, jangan engkau sengsara atas Quran. Tidak membuat Quran aku turunkan kepadamu ini bukan membuatmu sengsara. Jadi ini Quran ini ma'anzal alaika kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di antara nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surat dalam sebutan Yasin. Dan diriwayatkan juga Wahaka Abu Abdurrahman Sulaiman dari Ja'far As-Sadiq, dari Imam Ja'far As-Sadiq binti Muhammad Al-Baqir binti Ali Zain Al-Abidi binti Husain binti Ali karamallahu wajhahu Sayyidah Fatimah Zahra binti Al-Qudud sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan annahu arada, meriwayatkan bahwa ya Sayyid mukhatab Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa di antaranya julukan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini Sayyid, karena Sayyidul Mursalin, pemimpin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu termasuk mukhatabah, panggilannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antaranya. Wa Abi Abbas Yasin, ya insan. Dari Sayyidina Abdullah bin Abbas Yasin, itu ya insan atau bil insan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insan itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nama Yasin ini nama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebutan atau julukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya kalau kita menelaah tentang Yasin ini kan sangat populer ya. Surat ini surat yang sangat populer di masyarakat muslimin, khususnya di negeri kita Indonesia. Masya Allah, di Nusantara kita punya adat kebiasaan yang dari dulu para orang-orang saleh, para ulama-ulama terdahulu membiasakan dalam keseharian minimal itu di malam Jumat buat kumpulan Yasin tahlilan.
dan itu berjalan di mana-mana dan menjadi rutinitas tentang bacaan surat Yasin. Memang para ulama ketika membuat satu kebaikan, perintah untuk membuat perkumpulan seperti ini itu tidak asal buat. Memerintahkan itu nggak asal merintah, nggak akan menganjurkan, tapi di situ memiliki keutamaan yang luar biasa dalam surat Yasin. Maka kalau dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Likulli syai'in qalban." Setiap sesuatu itu pasti ada intinya. Manusia itu ada intinya. Sesuatu itu ada intinya. Wa qalbul Quran Yasin. Dan inti daripada Al-Quran atau hati atau jantungnya Al-Quran itu adalah Yasin. Makanya Yasin ini memiliki keutamaan yang luar biasa untuk dibaca. Maka dianjurkan oleh para ulama untuk dibaca setiap Kamis, malam Jumat misalnya, atau setiap hal-hal yang lain. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam banyak di dalam hadis-hadis tentang keutamaan membaca surat Yasin ini. Banyak sekali keutamaan-keutamaannya. Dikatakan juga man qara'a lailatin, man qara'a Yasin fi lailatin, barang siapa yang membaca surat Yasin di malam fi lailatin ibtigha'a wajhillah ghufira. Dikatakan dalam suatu riwayat hadis, barang siapa yang membaca surat Yasin fi lailatin, di malam hari, ya, ini surat Yasin di malam hari. Makanya kalau makan kan jangan Yasinan malam Jumat ya. Di malam hari ini berdasarkan dari hadis ini diantaranya ibtigha'a wajhillah, semata-mata hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya ingin mengharap keridhaan Allah, tak kepingin ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ghufira lahu fi tilkal lailah. Ada mengatakan ghufira lahu, ada para hadis yang mengatakan ghufira lahu fi tilkal lailah, maka akan diampuni dosanya orang yang membaca Yasin itu di malam itu, langsung diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dianjurkan membaca Yasin ini. Banyak faedah di antara orang yang mau mengamalkan Yasin ini, dibaca di malam hari akan memberi ampunan. Maka tidak salah para ulama terdahulu menganjurkan itu. Kamis, malam Jumat, baca Yasin, lanjut dengan tahlil, baca rotib, dzikir, menghidupkan malam dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama di malam-malam yang mulia ini. Seperti kita lakukan tadi, kita baca rotib, kita baca sholawat dan khairat. Jadi belum ada Yasinnya ya, belum ada Yasinnya. Ya, ini di sini ada keutamaan juga kalau dibaca Yasin di malam hari. Ya, kalau biasanya kita kan malam Jumat itu besok tahlilan di rumah masing-masing ya. Yasinan hari Isya itu biasanya Yasinan. Jadi begini kali baca sholawat gitu ya. Sudah dibaca Yasin. Bahkan Yasin ini juga akan memberikan luar biasa bagi orang-orang yang telah meninggal di antara saudara kita, keluarga kita, orang tua kita. Ini menjadikan lapang daripada kuburnya. Maka di antaranya Nabi SAW mengatakan, "Ma min mayyitin yuqra'u alaihi suratul Yasin illa hunallahu alaihi." Barang siapa ada seorang mayit, orang yang
yang sudah meninggal, min mayyitin, dan pada diri kalian orang yang sudah meninggal, kemudian dibacakan Yasin di atasnya, maka surat Yasin ini akan menjadikan kelapangan baginya, akan diberi kelapangan pada orang yang dibacakan Yasin tadi ini. Di dalam kuburnya diberi kelapangan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada siksaan kubur, diberikan oleh Allah Subhanahu, diberi kelapangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada bacaan surat Yasin. Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan ketika di dalam suatu hadis menunjukkan ketika ada seorang iqra'ha ala mautikum, iqra'ha Yasin ala mautikum, ya katakan bacalah Yasin atas orang-orang yang sudah meninggal di antara kalian. Katakan orang yang dibacakan Yasin ini akan mendatangkan rahmat baginya. Iqra'uha ala mautikum, yakni surat Yasin. Ini rawahu Abu Dawud dan Ibnu Majah. Iqra'uha ala mautikum. Artinya sebagai iqra'uha ala mautikum. Yakni yang dimaksud di sini adalah Yasin. Orang-orang mati di antara kalian. Masya Allah, hasil surat Yasin ini memberikan banyak faedah bagi yang membacanya, baik yang hidup maupun yang sudah mati, dan banyak memberikan hajat-hajat bagi seorang yang memiliki hajat-hajat, hajat dunia, hajat urusan akhirat, hajat urusan apa, sampai orang yang dikatakan oleh ulama ini orang sing suwe kalau jodoh ya, sing jodoh kesuwen ya, jodoh kesuwen bukan jodoh maka dikatakan Yasin, dikatakan Yasin. Jadi tidak yang itu saja. Jadi kalau suwe kalau jodoh bukan Yasin antara dulu ya, yang terkecil jodohnya yang terkecil ini untuk kita jalin udah ini untuk mendapatkan jodoh ya, antaranya seperti itu. Walhasil kita mau baca sesuatu, kita niatkan untuk apa, insyaallah akan dijawab oleh Allah SWT berkat Yasin, karena kalbu daripada Al-Quran. Maka di sini juga dikatakan ada dari para salaf ini amalan daripada Imam Abdullah bin Abil Haddad. Saya mengutip daripada amalan Habib Abdullah bin Abil Haddad Sahibul Ratib yang kita baca waktu tadi tentang surat Yasin ini. Cuma ditambahi sama beliau. Mungkin kalau kita kenal itu ya Yasin Fadilah ya. Yasinnya ditambahi. Memiliki keutamaan oleh Imam Abdul Haddad itu memiliki keutamaan berlipat daripada yang sebelumnya. Kalau dibaca tanpa ini, jadi riwayat yang disampaikan oleh Abdul Haddad ini, bahwa ketika membaca Yasin sertakan niat dan hajat. Ini bisa juga untuk hajat, niat dan hajat untuk baca surat Yasin. Yang pertama, sertakan niat dan hajat ketika membaca Yasin. Kalau ada hajat ini, dua hajat, dua keinginan apa yang belum tersampaikan, baca Yasin dengan hajat. Setelah itu baca Yasin 7 kali. Ada urutan ada caranya. Baca Yasin 7 kali. Setelah itu sampai Yasin Al-Quran Hakim, terus sampai Dalika Takdirul Azizil Alim, dibaca 14 kali. Setelah itu sampai pada ayat Salamun Qaulan min Rabbir Rahim, dibaca Salamun Qaulan min Rabbir Rahim 14 kali. Salamun Qaulan min Rabbir Rahim, Salamun Qaulan dibaca 14 kali. Setelah itu dilanjutkan lagi ayatnya sampai ayat Awalaysa alladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yuhyiya al-mauta bala
sebutkan hajatnya. Anta qadirun ya Allah, sebutkan, sertakan hajatnya. Anta qadirun ya Allah, sertakan hajatnya. Apa yang dihajatkan sertakan. Saya itu lanjut lagi. Awalaysa alladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala yakhluqu samawati wa huwal khallaqul alim. Sampai selesai amalan daripada Allah bin Ali Al-Haddad Shalihul Raghib. Itu dibaca akan hajat-hajat akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau kita mengamalkan daripada amalan para salaf, karena memang Yasin ini memiliki banyak keutamaan. Kalau disebutkan lebih ada 10 keutamaan dari beserta hadis-hadisnya dan daripada riwayat beberapa ahli tafsir, Al-Tabari, ada Rohul Bayan, Rohul Bayan disebutkan tentang keutamaan Yasin jadi. Nanti kalau kita bahas semua, insyaallah nanti di pertemuan yang berikutnya. Dan juga disebutkan tentang beberapa Hanifah yang tentang Yasin ini juga ya Muhammad. Jadi Imam Hanifah juga mengatakan bahwa sebutan Yasin ini juga ya Muhammad. Quran Ka'ab bil Ahbar mengumpulkan menurut Ahbar Yasin ini qasama Rasulullah Ta'ala bi qabla ayyuka samawati wal arda bi alfi am bi alfaini am. Dikatakan menurut Ka'ab bil Ahbar bahwa Yasin ini juga qasama Allah Ta'ala kepada qasam sumpah kepada sumpah-sumpahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi ini alfaina 2000 tahun sebelum Allah menciptakan daripada langit dan bumi ini. Yasin suara disebutkan dalam Kabil Ahbar dari kata Yasin sebagai sumpahnya daripada sumpah-sumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum Allah menciptakan daripada langit dan bumi ini 2000 tahun. Dikatakan juga ya Muhammad innaka laminal mursalin. Wahai Nabi Muhammad SAW, katakan innaka sesungguhnya adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suma qala wa Qur'an hakim innaka laminal mursalin ila akhirnya. Mudah-mudahan ini bisa menambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, menambah kemanfaatan bersama dan akhir. Subhanallahumma wa bihamdihi wa astaghfiruka